Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu pengumuman sederhana bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Saat aku berdiri di ruang tamu rumah keluarga besar kami di kawasan Menteng, Jakarta, memegang tangan Sinta dengan erat dan berkata dengan suara yang bergetar, "Ibu, Ayah, aku mencintai perempuan ini dan kami akan menikah." Ayahku langsung berdiri dengan wajah merah padam sambil berteriak, "Kamu adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuat keluarga ini." Ibu langsung menangis terseduh-seduh sambil memegang dadanya seolah aku baru saja menusuk hatinya dengan pisau. Kakak laki-lakiku, Budi, yang selama ini selalu menjadi anak kesayangan, langsung berdiri dan menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Kamu gila, Rina. Apa kata orang-orang? Keluarga kita yang terpandang ini akan jadi bahan tertawaan di seluruh Jakarta." Sinta yang berdiri di sampingku hanya bisa menunduk, tangannya dingin sekali, tapi dia tidak melepaskan genggamanku sedikit pun. Aku merasa dunia berputar. Sudah berbulan-bulan aku menyimpan rahasia ini, berpura-pura bahagia dengan kehidupan yang mereka rancang untukku, kuliah bisnis di universitas terbaik, dijodohkan dengan anak pengusaha teman ayah, dan suatu hari mengelola perusahaan keluarga yang sudah turun-temurun. Semua itu hancur hanya karena dua kalimat yang keluar dari mulutku. Ayahku, seorang pengusaha properti yang disegani, langsung memerintahkan pembantu untuk mengemasi barang-barangku malam itu juga. "Kamu tidak pantas tinggal di rumah ini lagi," katanya dingin, suaranya seperti es yang menusuk tulang. Malam itu aku dan Sinta keluar dari rumah dengan hanya 2 koper kecil. Hujan deras mengguyur Jakarta, tapi air mata kami lebih deras lagi. Di dalam taksi yang membawa kami ke kos sederhana Sinta di daerah Tebet, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar siap membayar harga sebesar ini. Sinta memelukku erat dan berbisik, "Kita akan bertahan, Rina. Aku janji." Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik, suara yang selama ini diajarkan oleh keluarga dan masyarakat. "Cinta seperti ini salah. Kamu akan menyesal." Keesokan harinya berita itu sudah menyebar seperti api di rumput kering. Ponselku penuh pesan dari kerabat, teman-teman kuliah, bahkan rekan kerja di perusahaan ayah. Ada yang mengasihani, ada yang menghujat, ada yang langsung memblokir nomorku. Ibu menelepon hanya untuk menangis dan memohon agar aku kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. "Kamu masih bisa menikah dengan anak Pak Hartono, Rina. Semua bisa diperbaiki." Aku mematikan ponsel karena tidak sanggup mendengar lagi. Sinta bekerja sebagai desainer Grace Relance, penghasilannya pas-pasan. Aku yang baru lulus kuliah dan sebelumnya hanya mengandalkan uang saku dari ayah, tiba-tiba harus belajar hidup dari nol. Kami menyewa kamar kos kecil yang lembab, makan nasi bungkus setiap hari, dan setiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi agar Sinta tidak melihat. Aku mencintainya, sungguh. Tapi setiap kali melihat senyumnya yang lelah setelah seharian bekerja, aku bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak membuatku kehilangan segalanya? 3 bulan berlalu dan tekanan semakin berat. Kakakku Budi datang ke kos kami suatu sore dengan wajah marah. "Ayah sakit karena kamu, Rina." Tekanan darahnya naik setiap kali ada yang bertanya tentang kamu di acara keluarga. Dia melempar amplop berisi uang ke meja. "Ini dari ibu. Ambil dan jangan pernah muncul lagi di depan keluarga. Kalau kamu benar-benar sayang ibu, kamu harus menikah dengan laki-laki seperti yang diharapkan."
Aku menolak uang itu. Sinta memegang tanganku erat di bawah meja, tapi aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Mungkin aku memang kesalahan, Sinta. Mungkin aku harus kembali dan menikah dengan orang yang mereka pilih. Setidaknya ibu akan bahagia. Sinta menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi jangan pernah bilang lagi bahwa mencintaiku adalah kesalahan. Kata-katanya seperti tamparan. Aku memeluknya dan kami menangis bersama sampai pagi. Pagi harinya aku memutuskan untuk mencari kerja. Dengan gelar bisnis dari universitas ternama, aku mengirim lamaran kemana-mana. Tapi setiap kali wawancara, nama ayahku muncul dan pintu langsung tertutup. Ma, kami tidak bisa menerima anak dari keluarga Pak Darmawan, kata seorang dengan senyum simpati yang palsu. Aku mulai mengerti bahwa di Jakarta, nama keluarga adalah segalanya. Sinta yang melihat aku semakin putus asa mengusulkan ide. Kita buka usaha kecil-kecilan saja. Aku bisa desain logo, kamu yang urus bisnisnya. Kita jual kue online dulu. Aku tertawa getir. Dengan modal berapa? Kita bahkan susah bayar kos bulan ini. Tapi Sinta tidak menyerah. Dia menjual laptop lamanya dan aku menjual perhiasan kecil yang masih tersisa. Modalnya hanya 10 juta rupiah. Kami mulai membuat kue kering sederhana di dapur kos yang sempit. Pesanan pertama datang dari tetangga kos. Kemudian dari teman Sinta di dunia desain. Lambat laun, kami punya pelanggan tetap. Tapi setiap malam, saat aku menghitung uang yang hanya cukup untuk makan, aku teringat rumah mewah di Menteng, mobil mewah ayah, dan masa depan yang sudah direncanakan. Apakah aku gila karena meninggalkan semua itu demi cinta? Suatu malam, ibuku datang diam-diam ke kos kami. Wajahnya pucat dan kurus. Rina, pulanglah. Ayah sudah memakanmu kalau kamu mau menikah dengan anak temannya. Kita bisa bilang ini hanya kesalahan sementara. Aku memeluk ibuku sambil menangis. Tapi ketika aku melihat Sinta yang berdiri di sudut kamar dengan wajah sedih, aku tahu aku tidak bisa. Ma, Bu. Aku tidak bisa bohong lagi. Ibu pergi dengan bahu terguncang. Aku merasa seperti pembunuh hati sendiri. Tahun pertama kami hampir menyerah. Usaha kue online kami hampir bangkrut karena kompetisi ketat. Sinta jatuh sakit karena kelelahan, dan aku harus mengurus semuanya sendirian. Di saat yang sama, berita tentang anak Pak Darmawan yang lesbian masih menjadi gosip di kalangan sosialita Jakarta. Aku pernah bertemu mantan teman kuliah di mal dan dia langsung berpaling pura-pura tidak kenal. Rasa malu itu seperti racun yang perlahan meracuni hatiku. Suatu hari, kakakku Budi menelepon lagi. Kali ini suaranya berbeda, lebih dingin. Ayah memutuskan untuk mengubah surat wasiat. Kamu tidak akan dapat satu sen pun dari perusahaan keluarga. Anggap saja kamu sudah mati bagi kami. Telepon itu berakhir dengan nada sibuk yang panjang. Malam itu aku duduk di lantai kamar mandi dan menangis tanpa suara. Sinta masuk, duduk di sampingku, dan hanya memelukku tanpa kata. Kami memutuskan untuk mengubah strategi. Sinta menggunakan keahlian desainnya untuk membuat kemasan yang cantik, sementara aku belajar marketing di YouTube setiap malam.
Kami ganti nama usaha menjadi Sinta Rina Bakery dan mulai fokus pada kue sehat untuk wanita karir. Pesanan mulai naik perlahan. Tapi setiap kali kami dapat order besar, ada saja masalah baru, supplier yang tiba-tiba menaikkan harga karena tahu siapa kami, atau pelanggan yang membatalkan setelah tahu kami pasangan sesama jenis. Di tengah semua itu, aku mulai meragukan imanku. Setiap Jumat, saat mendengar an dari masjid dekat kos, hatiku sakit. Aku dibesarkan dengan ajaran bahwa ini dosa besar. Aku sering bertanya pada Sinta, apakah kita akan masuk neraka karena ini? Sinta hanya menjawab pelan, kalau mencintai dengan tulus adalah dosa, maka aku rela masuk neraka bersamamu. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Kami pindah ke apartemen kecil di daerah Cilandak yang lebih dekat dengan pasar. Di sana kami bertemu dengan Bu Ani, tetangga yang ternyata juga pernah mengalami penolakan keluarga karena pilihan hidupnya. Bu Ani menjadi orang pertama yang benar-benar mendukung kami tanpa syarat. Kalian berdua kuat, katanya suatu malam sambil memberi kami resep kue baru. Dukungan kecil itu seperti cahaya di kegelapan. Tapi ujian terberat datang saat Budi mengirim foto ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini karena kamu, tulisnya di cat. Aku langsung pergi ke rumah sakit diam-diam, ibu memegang tanganku dan berbisik, pulanglah, nak. Aku tidak sanggup kehilangan kamu selamanya. Aku pulang dengan hati hancur, tapi tetap memilih Sinta. Malam itu aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku anak yang tidak tahu berterima kasih? Tahun kedua usaha kami mulai berubah. Kami dapat pinjaman kecil dari koperasi wanita dan membuka toko kecil di pinggir jalan Cilandak. Kue-kue kami yang unik, kombinasi rasa tradisional Indonesia dengan kemasan modern, mulai viral di Instagram. Sinta yang bertanggung jawab atas desain berhasil membuat brand kami terlihat mewah meski modal minim. Aku yang mengurus operasional belajar dari nol tentang manajemen. Suatu hari, seorang influencer wanita besar memesan 1000 bo untuk acara perusahaannya. Itu order terbesar kami. Kami bekerja tanpa tidur 2 hari 2 malam. Saat pengiriman selesai dan uang masuk ke rekening, kami berpelukan dan menangis bahagia untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kakakku Budi muncul di toko kami suatu pagi dengan jas rapi. Ayah ingin bertemu kamu, katanya singkat. Aku menolak. Malam harinya, ayahku sendiri yang datang. Wajahnya sudah tua dan lelah. Perusahaan kita sedang kesulitan, Rina. Investor mundur karena gosip tentang kamu. Kalau kamu mau kembali dan menikah, aku akan umumkan bahwa semua itu hanya rumor. Aku berdiri di depan ayahku, tangan Sinta memegang bahuku dari belakang. Aku tidak bisa, ya. Aku sudah punya keluarga sendiri sekarang. Ayahku pergi tanpa kata, tapi sorot matanya penuh kecewaan yang tidak pernah kulupakan. Kesuksesan kecil kami terus bertambah. Kami buka cabang kedua di Kemang. Media mulai memberitakan pasangan lesbian yang sukses membangun bakery dari nol. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Tapi pesanan semakin banyak. Kami mulai merekrut karyawan, termasuk anak-anak muda yang juga mengalami hal serupa. Di tengah kesibukan itu, aku dan Sinta hampir putus karena salah paham. Aku terlalu fokus kerja sampai lupa ulang tahun Sinta. Dia menangis di dapur dan bilang, aku takut kamu mulai menyesal memilih aku.
Kami berbicara semalaman. Aku sadar bahwa di balik semua kesuksesan, luka lama masih ada. Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana di hadapan Bu Ani dan beberapa teman dekat. Tidak ada pesta besar, hanya janji setia di antara kami berdua. Tahun ketiga, bisnis kami meledak. Kami punya 5 cabang di Jakarta dan mulai ekspansi ke Bandung. Majalah bisnis nasional menulis cover story tentang kedua wanita yang berani melawan stigma. Ayahku pasti membaca artikel itu karena keesokan harinya Budi menelepon lagi. Kali ini suaranya berbeda. Perusahaan kita hampir bangkrut, Rina. Kami butuh investor. Bisakah kamu bantu? Aku tertawa pahit di telepon. Dulu kalian bilang aku kesalahan keluarga. Sekarang kalian butuh bantuan dari kesalahan itu. Budi diam lama. Ibu sakit lagi. Ayah sudah tidak sanggup. Malam itu aku dan Sinta duduk berjam-jam membahas. Sinta yang lebih tenang berkata, ini kesempatanmu untuk memakan, Rina. Bukan karena mereka, tapi karena kamu sendiri. Aku memutuskan untuk bertemu ayah di kantor lamanya yang sudah mulai sepi. Ayah duduk di kursi besarnya yang dulu terlihat begitu berkuasa, sekarang terlihat kecil dan rapuh. Aku salah, Rina, katanya dengan suara serak. Aku takut apa kata orang. Tapi sekarang aku lihat kamu berhasil tanpa aku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melihat air mata di mata ayahku. Kami memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan keluarga dengan syarat, nama Sinta harus ada di kontrak sebagai pemilik bersama. Ayah setuju. Berita itu menyebar cepat di kalangan bisnis Jakarta. Mantan teman-teman yang dulu memblokir nomorku sekarang mengirim pesan minta maaf dan meminta kerjasama. Tapi tidak semua berjalan mulus. Ada kerabat yang masih menolak dan menyebarkan rumor buruk. Ada karyawan lama perusahaan ayah yang resign karena tidak mau bekerja di bawah pasangan lesbian. Aku harus menghadapi rapat-rapat yang tegang, tatapan sinis, dan bisik-bisik di belakang. Setiap malam aku pulang ke apartemen kami yang sekarang lebih besar, memeluk Sinta dan bertanya, apakah ini semua sepadan? Sinta selalu menjawab dengan ciuman lembut, kamu sudah membuktikan bahwa cinta kami tidak salah. Sekarang, 5 tahun setelah pengumuman itu, perusahaan gabungan kami sudah menjadi salah satu brand makanan sehat terbesar di Indonesia. Kami punya 20 cabang dan rencana ekspansi ke Singapura. Ayahku sekarang sering datang ke kantor pusat dan memanggil Sinta menantu. Ibu sudah bisa tersenyum lagi saat melihat kami berdua. Tapi luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang di malam sunyi, aku masih teringat malam ketika ayah mengusirku dari rumah. Suatu hari, di acara peluncuran cabang baru di Surabaya, seorang kerabat jauh mendekati kami. Dulu aku bilang kamu akan hancur, Rina. Ternyata aku yang salah. Dia meminta kerja sama untuk bisnisnya yang sedang kesulitan. Aku tersenyum dan menjawab, kami terbuka untuk siapa saja yang mau bekerja sama dengan tulus. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa kesuksesan ini bukan untuk membalas dendam. Ini untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak pernah menjadi kesalahan. Sinta berdiri di sampingku, tangannya memegang tanganku seperti malam pertama dulu. Kami berdua sudah berubah. Aku tidak lagi meragukan cinta kami. Dan Sinta tidak lagi takut masa depan.
Di depan semua undangan yang bertepuk tangan, aku memeluknya di panggung dan berbisik, "Terima kasih sudah bertahan bersamaku." Kini, saat aku melihat keluargaku yang dulu menolak kini duduk di barisan depan dengan bangga, aku bertanya pada diri sendiri, apakah kesuksesan benar-benar bisa menyembuhkan semua luka penolakan keluarga? Atau hanya membuat kita pandai menyembunyikan bekas luka yang tak pernah hilang?